Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Janur Kuning Menjadi Bendera Kuning. Seorang perempuan yang meninggal setelah hijab kabul. Dan untuk seperti apa kisah lengkapnya, mari kita masuk ke ceritanya. Di sudut kota Bandung, Depi menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi. Wanita muda itu dikenal pelanggannya sebagai sosok yang sangat ramah, dengan senyum tulus yang mampu membuat suasana lebih hangat. Siang itu, dia tengah menata kain-kain di rak sekitar pihak pintu butik. Berbunyi menandakan ada pengunjung yang masuk. "Selamat siang, silahkan lihat-lihat," sapanya sambil membenarkan posisi kain yang baru saja ia rapihkan. Kamal, pria berusia 30 tahunan, melangkah masuk dengan sedikit ragu. Ia mengenakan kemeja biru tua yang digulung hingga ke siku, memberikan kesan kasual namun rapi. Matanya menyapu butik kecil itu sebelum akhirnya berhenti pada Depi. "Selamat siang, saya sedang mencari kain batik untuk ibu saya. Katanya motif tradisional lebih cocok. Ada rekomendasi?" balas Kamal dengan nada sopan. Depi mengangguk sambil melangkah ke salah satu sudut. "Tentu saja mas, kami punya beberapa pilihan. Apa ada warna tertentu yang disukai ibunya?" tanya Depi sambil menarik kain berwarna coklat dengan motif parang. Kamal mendekat, memperhatikan kain yang ditunjukkan oleh Depi. "Ibu saya suka yang sederhana, tapi tetap elegan. Sepertinya yang ini cocok. Yang ini motif klasik. Kalau mau yang lebih berwarna, saya bisa ambilkan," ucap Depi. "Gak usah, ini saja. Sepertinya ini sudah sesuai," jawab Kamal, mencoba terdengar yakin. Meski sebenarnya pikirannya saat itu sedikit terganggu dengan kehangatan senyum Depi. Setelah transaksi selesai, Kamal keluar dari butik dengan membawa kain tersebut. Namun langkahnya melambat di depan pintu. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa segera pergi. Ia menoleh sekilas ke arah butik, melihat Depi kembali sibuk merapikan kain. Kamal tersenyum kecil sebelum melanjutkan langkahnya. Beberapa hari kemudian, Kamal kembali ke butik dengan alasan yang dibuat-buat. Ia ingin membeli kain lagi, kali ini untuk adiknya yang sebenarnya tidak memintanya. "Selamat datang kembali. Masih mencari untuk siapa ya? Mungkin saya bisa carikan," sapa Depi sambil tersenyum. Kamal sebagai pelanggan sebelumnya, Kamal tertawa kecil menyadari kebohongannya yang terlalu jelas. "Iya kali, ini untuk adik saya. Dia bilang ingin sesuatu yang lebih modern." Depi tidak menunjukkan kecurigaan dan malah mengarahkan Kamal. "Motif ini biasanya disukai oleh anak muda. Ada warna pastel yang sedang tren." Setelah memilih kain, Kamal memberanikan diri untuk bertanya lebih personal. "Pak Depi sudah lama ya kerja di sini?" "Sudah hampir 3 tahun mas. Saya suka pekerjaan ini, jadi waktu terasa cepat berlalu," jawab Depi dengan nada yang ringan. "Oh iya, mas kenapa? Mas tahu nama saya ya?" "Itu dari kasir, ada namanya Depi Parandita." "Oh iya lupa. Perkenalkan, saya Kamal. Saya lihat Mbak ini sangat telaten. Butik ini pasti beruntung punya karyawan seperti Mbak," kata Kamal sambil tersenyum. Depi sedikit tersipu, tetapi tetap menjaga personalismenya. "Kalau begitu, kain ini mau langsung dibungkus apa gimana?" Percakapan ringan itu menjadi awal dari interaksi-interaksi selanjutnya. Kamal mulai sering datang ke butik, kadang benar-benar membeli kain, tetapi lebih sering hanya untuk melihat Depi dari jauh. Hingga akhirnya pada satu sore yang cerah, Kamal mengumpulkan keberanian untuk berbicara lebih terbuka. "Pak Depi, saya merasa senang setiap kali ketemu Mbak. Apakah boleh kita bisa mengobrol lebih banyak di luar butik ini? Apa saya boleh meminta nomor handphone Mbak?" tanya Kamal dengan nada yang terdengar serius namun tetap santai. Depi terdiam sejenak, memandang Kamal dengan penuh pertimbangan. Ia merasa ada ketulusan di balik ucapan pria itu. "Baiklah mas, tapi hanya untuk ngobrol ya." Kamal tersenyum lega sambil mencatat nomor Depi di ponselnya.
Di luar butik, ia tidak bisa berhenti tersenyum, merasa langkah kecil yang akan membawa cerita baru di dalam hidupnya. Setelah beberapa waktu, hubungan Debbie dan Kamal mulai erat. Setelah beberapa kali mulai menjalin komunikasi yang lebih instan. Kamal seringkali menghubungi Debbie, membicarakan berbanyak hal tentang aktivitas sehari-hari, hingga mimpi-mimpi yang ingin mereka capai. Pada suatu sore di kafe kecil di dekat butik, Kamal menatap Debbie yang sedang sibuk mengaduk teh hangat di depannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dari wanita itu. Debbie, apa kamu pernah berpikir tentang masa depanmu? Maksudku, cita-cita yang benar-benar ingin kamu wujudkan. Tanya Kamal memulai percakapan. Debbie berhenti sejenak, lalu mengangkat pandangannya ke arah Kamal. Kalau aku sederhana saja, aku ingin punya butik sendiri, tempat di mana aku bisa menuangkan ide dan kreativitasku tanpa batas. Kamal mengangguk pelan, kagum dengan impian yang diucapkan oleh Debbie itu. Bagus, aku yakin kamu pasti bisa mencapainya. Apalagi kalau lihat cara kamu mengelola butik sekarang, kamu pasti punya kemampuan itu. Terima kasih Mas Kamal. Kalau kamu sendiri, apa yang kamu inginkan dari masa depan? Kali ini giliran Debbie yang ingin tahu lebih banyak. Kamal menarik napas sejenak, menatap keluar jendela, seakan merenungi jawabannya. Kalau aku sih, aku hanya ingin membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Apapun yang aku lakukan, rasanya akan berarti jika itu membawa senyum untuk mereka. Debbie terdiam, lalu mengangguk setelah beberapa detik. Jawabanmu selalu sederhana, Mas, tapi menyentuh. Mungkin itu sebabnya aku merasa nyaman bicara denganmu. Hubungan yang terjalin semakin dalam. Meskipun berlatar belakang dari keluarga yang berbeda, Debbie dan Kamal tidak pernah merasa menjadi hambatan. Kamal tumbuh di keluarga yang berkecukupan, dengan akses pendidikan dan fasilitas yang memadai. Sementara itu Debbie adalah anak sulung dari keluarga sederhana yang terbiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun justru perbedaan itu membuat mereka saling melengkapi. Kamal sering membantu Debbie melihat peluang yang lebih besar dalam bisnis, sementara Debbie mengajarkan Kamal untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Deb, aku tahu kamu merasa nyaman di butik itu, tapi pernahkah kamu berpikir untuk memperluas usahamu? Aku pernah berpikir seperti itu, Mas, tapi modalnya kan tidak sedikit. Lagi pula rasanya aku belum punya pengalaman yang cukup. Semua orang pasti memulai dari nol. Aku yakin kok, kalau kamu mengambil langkah pertama, kamu pasti bisa berkembang. Aku yakin kok. Aku bisa kok bantu kamu memanajemen dan pemasaran kalau kamu mau. Tapi, ucap Kamal dengan penuh semangat. Debbie tersenyum kecil meskipun Kamal tidak bisa melihatnya. Kamu sangat baik, Mas Kamal, tapi aku akan mencoba pelan-pelan dulu. Terima kasih sudah mendukungku ya. Selalu, Deb. Aku ingin melihatmu sukses, jawab Kamal. Namun dengan ketulusan yang terasa nyata. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin yakin Kamal bahwa Debbie adalah orang yang ia cari selama ini. Di sisi lain, Debbie mulai merasa bahwa Kamal bukan hanya sekedar teman bicara, tapi seseorang yang membuatnya percaya diri untuk bisa bermimpi lebih tinggi. Saat malam setelah perbincangan panjang, Kamal tiba-tiba berkata, Deb, aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, tapi aku merasa aku ingin kamu ada di masa depanku, ucap Kamal. Debbie tampak terkejut dengan pertanyaan itu, namun ia bisa merasakan ketulusan dari pria yang duduk di depannya itu. Aku juga merasa hal yang sama, Mas. Tapi apa kamu yakin? Kita ini kan beda. Kamal tersenyum lembut, menggenggam tangan Debbie di atas meja. Deb, perbedaan yang membuat kita saling melengkapi selama ini. Kita saling percaya. Aku yakin semuanya bisa kita lewati saat itu. Mereka berdua menyadari bahwa hubungan mereka telah mencapai titik yang lelah. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mempersiapkan sendi untuk melangkah bersama ke babak baru di dalam hidup mereka.
Setelah hubungan mereka berjalan beberapa bulan, Kamal merasa sudah waktunya membawa langkah mereka ke arah yang lebih serius. Ia ingin keluarganya mengenal Debbie, wanita yang telah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan sederhana. Suatu malam Kamal mengundang Debbie untuk makan malam bersama keluarganya. Meskipun Debbie gugup, ia tetap berusaha tenang dengan mengenakan baju berwarna pastel yang sederhana namun anggun. Ia tiba di rumah Kamal, disambut hangat oleh Kamal di depan pintu rumah. "Sudah siap? Siap atau tidak, aku harus ketemu mereka," jawab Debbie dengan tawa kecil, mencoba menutupi rasa cemasnya. Kamal membimbing masuk Debbie ke ruang di mana keluarganya berada. Ayah Kamal sedang duduk santai sambil membaca koran, sedangkan ibunya sedang mempersiapkan hidangan terakhir. "Bu, Ayah, ini Debbie, wanita yang selalu aku sering ceritakan," ujar Kamal dengan nada penuh keyakinan. Ibu Kamal menoleh, senyumnya mengembang ketika melihat Debbie. Ia menyambut dengan ramah. "Selamat datang, Dek Debbie. Senang, akhirnya ibu bisa ketemu dengan kamu. Kamal sering sekali berbicara tentangmu." Terima kasih Tante, senang juga akhirnya bisa ketemu." Saat makan malam, pembicaraan berlangsung ringan. Ibu Kamal bertanya tentang pekerjaan Debbie dan bagaimana ia mengelola butik kecil tempatnya bekerja. Debbie menjawab dengan tenang dan menjelaskan dengan antusias tentang pekerjaannya. Di sela-sela obrolan itu, ibu berkata sambil tersenyum, "Debbie, semoga kamu bisa membantu Kamal menjadi lebih dewasa. Dia kadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa ada kehidupan lain yang harus dijalani." "Aku sudah dewasa, Bu. Tapi kalau ada yang bisa membuat aku lebih baik, ya aku yakin itu Debbie." Ucapan itu membuat Debbie tersipu. Ia merasa lega karena keluarga Kamal menerimanya dengan tangan terbuka. Setelah pertemuan dengan keluarga Kamal berjalan lancar, giliran Kamal yang saat itu bertemu dengan keluarga Debbie. Namun hal ini tidak semudah yang ia bayangkan. Ayah Debbie sosok yang tegas. Sarah ibunya lebih pendiam. Kamal merasa harus menunjukkan kesungguhannya. Dilihatnya dengan mata tajam setelah mendengar niat Kamal untuk menjalin hubungan serius dengan putrinya. "Apakah kamu yakin ingin hidup bersama Debbie? Debbie itu adalah gadis yang sederhana, jauh berbeda dengan keadaan keluargamu." Kamal duduk tegak, menatap langsung ke arah ayah Debbie. "Saya yakin, Pak. Saya mencintai Debbie bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa dia. Dia adalah orang yang membuat saya merasa lengkap." Ayah Debbie terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan ucapan Kamal. Setelah beberapa saat ia berkata dengan nada yang lebih lembut, "Kalau kamu benar-benar tulus, kami akan mendukung. Tapi yang harus kamu ingat, di dalam kehidupan sebuah hubungan itu tidak melulu karena sebuah cinta, tapi ada tanggung jawab yang besar di dalamnya." "Iya Pak, saya paham dan saya siap untuk memikul tanggung jawab itu Pak," jawab Kamal. Debbie yang sedari tadi duduk dan hanya dia mendengarkan, merasa haru dengan apa yang diucapkan. Melihat kesungguhan Kamal, ia tahu pria di depannya itu adalah orang yang benar-benar mencintainya. Malam itu pun akhirnya dari kedua belah pihak keluarga sudah memberi restu. Meski ada kekhawatiran yang tersisa, cinta Kamal dan Debbie mulai membangun jembatan yang menyatukan perbedaan di antara mereka. Setelah restu dari keluarga Kamal dan Debbie, mulai langkah besar berikutnya, mempersiapkan hari istimewa mereka. Meskipun Kamal berasal dari keluarga yang mampu, ia juga dengan keinginan Debbie untuk mengadakan acara sederhana dengan adat Sunda yang kental, mencerminkan akar budaya mereka. Suatu sore di butik, Debbie sedang mencoba kebaya putih yang akan dikenakannya di hari pernikahan. Kebaya itu dihiasi bordir halus dengan sentuhan manik-manik yang kecil yang memancarkan kilau lembut. Ia memandangi dirinya di cermin dengan senyum malu-malu. "Mas, bagaimana menurutmu? Apakah ini cocok untukku?" tanya Debbie sambil memamerkan tubuhnya perlahan ke arah Kamal.
Kamal bisa melihat seluruh detail kebaya itu. Kamal yang duduk di sudut ruangan memandang Debbie dengan mata penuh kekaguman. Wah, kamu terlihat luar biasa. Aku bahkan tidak bisa membayangkan ada yang lebih cantik dari ini. Debbie tersenyum, menahan haru. Aku ingin hari itu menjadi hari yang penuh kebahagiaan untuk kita berdua, Mas. Bukan hanya tentang pesta. Kamal bangkit dari kursinya, lalu dia menggenggam tangan Debbie. Kamu sudah membuat aku bahagia sejak hari pertama kita bertemu. Aku akan pastikan kalau hari itu akan menjadi momen terbaik di dalam hidup kita. Namun di tengah-tengah persiapan pernikahan yang berjalan lancar, Debbie mulai sering menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering merasa lemas dan mengeluh, tangan yang bengkak setelah menjalani suntik tetanus. Sebagai persyaratan calon pengantin, pada satu malam Debbie duduk di ruang tamu sambil memijat lengannya yang terasa nyeri. Ibunya yang melihat itu segera menghampirinya. Debbie, kenapa tanganmu bengkak begitu, Nak? Apa itu sudah diperiksa ke dokter? Sudah, Bu. Kata dokter ini hanya reaksi biasa. Mungkin karena aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Jawab Debbie sambil tersenyum kecil, berusaha menenangkan ibunya. Namun ibunya tetap terlihat khawatir. Kamu harusnya jaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri kalau kamu sakit. Bagaimana nanti saat hari pernikahanmu? Meskipun ia tahu kalau tubuhnya tidak sekuat biasanya, namun ia tidak mau mengkhawatirkan Kamal dan juga keluarganya. Ia lebih memilih untuk menahan rasa sakit itu sendirian. Kemudian setelah beberapa hari, Kamal yang saat itu mulai menyadari sesuatu ada yang tidak beres saat mengurus undangan di ruang tamu. Sayang, kamu terlihat benar-benar pucat akhir-akhir ini. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Kamal. Debbie hanya tersenyum. Aku gak apa-apa, Mas. Mungkin hanya kurang tidur karena aku terlalu fokus dengan persiapan. Namun Kamal tidak begitu saja percaya. Kamal mulai mendekati Debbie dan dia memegang tangan Debbie yang bengkak. Aku tahu, sayang, kamu tidak baik-baik saja. Aku tahu kamu selalu ingin terlihat kuat. Tapi kamu tidak harus menyembunyikan semuanya dariku. Air mata Debbie mengenang di sudut matanya. Aku hanya tidak ingin membuatmu atau keluarga kita khawatir. Semua orang sudah bekerja keras untuk hari itu. Debbie, aku tidak peduli seberapa besar pesta itu atau apakah semuanya berjalan sempurna. Yang terpenting adalah kamu sehat dan kita hidup bahagia. Tapi tidak, Mas. Aku ingin hari itu tetap berlangsung seperti yang kita rencanakan. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk pulih. Meskipun rasa khawatir, Kamal memilih untuk mendukung keputusan Debbie. Ia berjanji akan lebih sering menemani Debbie, memastikan ia tidak bekerja terlalu keras. Namun di dalam hatinya, Kamal tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus menghantui. Pagi itu suasana rumah Debbie dipenuhi dengan kesibukan. Para tamu mulai berdatangan. Kerabat sibuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, dan alunan musik gamelan Sunda mengisi udara. Di kamar pengantin, Debbie tengah duduk di depan cermin dirias oleh seorang perias yang dengan hati-hati menata sikir Sunda di kepalanya. Debbie, kamu kelihatan cantik sekali, ujar Lila yang saat itu menemani Debbie sedari pagi. Lila merupakan sahabatnya. Debbie hanya tersenyum. Terima kasih, aku hanya sedikit gugup, tapi semoga semuanya lancar. Sementara di ruangan lain, di ruangan itu Kamal mengenakan beskap hitam yang rapi. Ia meliriknya di cermin, mencoba. Sudah siap jadi suami belum, Mas? Tentu saja, aku sudah lebih siap dong. Aku hanya ingin memastikan hari ini adalah momen yang tidak terlupakan untuk kami berdua. Ketika waktu akad tiba, semua tamu berkumpul di aula sederhana yang dihiasi dengan dominasi warna putih emas. Kamal duduk di hadapan penghulu dengan Debbie di sampingnya. Suasana hening, hanya ada doa yang terdengar lembut. Di latar, Kamal mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan jelas. Suaranya penuh keyakinan. Setelah penghulu mengucapkan sah, semua tamu mengucapkan alhamdulillah.
Tanpa terasa, air mata di pipi Depi mengalir. Saat Depi mencium tangan Kamal sebagai suaminya. "Alhamdulillah sayang, kita sudah resmi menjadi suami istri," ucap Kamal. "Terima kasih mas, semoga aku bisa menjadi istri yang baik untukmu," jawab Depi berkaca-kaca. Namun bibirnya tetap tersenyum. Setelah proses akad nikah, kedua mempelai pun melakukan prosesi sungkeman kepada kedua orang tua mempelai. Depi melangkah pelan dengan penuh keyakinan, bersimpuh di bawah kaki ayah dan ibunya. "Terima kasih sudah membesarkan Depi dengan kasih sayang tidak pernah putus." Ibunya memeluk Depi dengan erat. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Kami hanya ingin yang terbaik bagi kamu, nak. Ingat, apapun yang terjadi, kami selalu ada untukmu." Kini giliran Kamal bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya. Ayahnya menepuk bahunya dengan penuh kebanggaan. "Kamu sudah dewasa, Kamal. Jadilah suami yang bisa bertanggung jawab, yang bisa melindungi dan membahagiakan keluarga kamu." "Insya Allah ayah, saya akan melakukan yang terbaik," jawab Kamal yakin. Setelah prosesi sungkeman selesai, kedua mempelai pun kembali duduk di pelaminan. Setelah menyambut tamu-tamu yang datang, memberi ucapan selamat, Depi duduk dengan anggun, sementara Kamal berdiri di sampingnya, menyambut tamu dengan senyuman. Namun di tengah kebahagiaan itu, Kamal beberapa kali memperhatikan Depi yang tampak lebih diam daripada biasanya. "Sayang, kamu baik-baik saja kan?" bisik Kamal ketika tidak ada tamu di sekitar mereka. Depi mengangguk pelan. "Iya mas, aku hanya sedikit lelah. Aku baik-baik saja kok," ucap Depi sambil tersenyum. "Aku khawatir, lebih baik kalau begitu kamu istirahat ya, bilang ya." Hari itu menjadi momen penuh kehangatan dan kebahagiaan. Tawa canda dari tamu mengisi sudut ruangan, mengiringi awal perjalanan hidup baru Kamal dan Depi sebagai sepasang suami istri. Meski Kamal merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, namun Kamal tetap memilih fokus untuk terus mendampingi wanita yang kini menjadi pendamping hidupnya. Setelah prosesi sungkeman yang mengharukan, Depi kembali duduk di pelaminan. Para tamu yang masih mengantri untuk Depi untuk mengucapkan selamat. Meskipun senyumnya tetap terukir, sorot mata mulai tampak lelah. Kamal yang berdiri di sampingnya sesekali melirik Depi dengan cemas. "Mas Kamal, selamat yo. Semoga kalian menjadi pasangan yang bahagia." "Iya ya, Cayu. Terima kasih ya doanya," balas Kamal, sembari tetap tersenyum. Namun matanya terus memperhatikan Depi. Depi berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan rasa tidak enaknya. Namun setelah beberapa tamu berlalu, Depi mulai merasa pusing di kepalanya. Tangan kanannya yang sempat bengkak itu terasa makin nyeri. Ia mencoba menggenggam tangannya sendiri, berharap kalau rasa sakit itu mereda. Depi, kamu baik-baik saja kan?" "Aku hanya sedikit pusing mas, tidak apa-apa," jawabnya dengan suara pelan, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun detik berikutnya, tubuh Depi tampak memelas, kepalanya terkulai ke belakang dan ia tidak sadarkan diri. Para tamu yang melihat kejadian itu langsung berkerumun dengan panik. "Ayah, ibu, tolong Depi," seru Kamal dengan suara bergetar, mencoba menahan kepanikannya. Beberapa anggota keluarga segera berlari ke pelaminan. Dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh Depi yang lemah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Kamal berjalan mengikutinya, namun langkahnya linglung hingga salah satu sepupunya membantu menopangnya. "Mas Kamal tenang ya, kita akan memastikan Pak Depi baik-baik saja," ujar sepupunya mencoba menenangkan Kamal. Di dalam rumah Depi dibaringkan di sebuah kamar. Ibunya menangis di sudut ruangan. Sementara seorang tetangga yang juga seorang perawat memastikan kondisi Depi. "Bu, apa yang terjadi? Apa dia hanya pingsan?" tanya Kamal dengan nada cemas. Perawat itu menggeleng pelan. "Ya, harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Ini bukan hanya kelelahan biasa."
Mendengar itu, Kamal merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia segera meminta seseorang untuk menyiapkan kendaraan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia berdoa agar semua ini hanyalah sementara dan Depi bisa kembali tersenyum seperti biasanya. Di dalam kamar, keheningan berubah menjadi kegetiran. Ketika dokter yang dipanggil keluarga itu tiba, ia memeriksa nadi dan detak jantung dengan teliti, namun wajahnya menunjukkan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. "Maaf, kami sudah berusaha," ucap suara dokter itu pelan namun jelas. Seolah semuanya berhenti. Ruangan yang dipenuhi isak tangis seolah berubah menjadi hening sesaat sebelum tangisan pecah kembali. Ibunya menangis histeris sambil terduduk memeluk tubuh Depi. Ayahnya hanya bisa menunduk, menggenggam tasbih dengan tangan yang bergetar di sudut kamar. Kamal berdiri mematung. Kata-kata dokter tadi berputar di kepalanya, tapi tidak benar-benar ia cerna. Perlahan ia berjalan mendekat, lalu berlutut di samping tubuh istrinya. "Depi, kenapa secepat ini, Dep? Kenapa?" bisiknya dengan nada yang hampir tidak terdengar. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Depi yang terasa dingin. "Depi, kenapa? Kita baru memulainya. Kamu bilang kamu ingin menjalani ini bersamaku." Air matanya tidak berhenti mengalir, membasahi baju kebaya putih yang dikenakan Depi. Para tamu yang tadi memenuhi halaman kini berdiri di dalam keheningan, mencoba memahami kabar yang baru saja menyebar. Suasana bahagia yang sebelumnya memenuhi rumah berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Janur kuning menjadi bendera kuning. Salah seorang kerabat mencoba menguatkan Kamal. "Mas Kamal, kita hanya bisa menerima takdir. Ini berat, tapi kamu harus kuat, Mas. Aku ingin waktu berhenti. Kenapa ini terlalu cepat?" gumamnya menatap wajah Depi yang terlihat damai. Di luar janur kuning yang sebelumnya melambangkan kebahagiaan, kini terasa ironis. Beberapa orang mulai mengganti dekorasi pernikahan dengan tanda duka. Kursi tamu yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan kini kosong, digantikan dengan orang-orang yang sibuk mempersiapkan prosesi pemakaman. Saat malam menjelang, Kamal masih duduk di samping tubuh istrinya. Ia terus memandangi Depi di setiap detil wajah istrinya, seolah ingin mengabadikan semuanya di dalam ingatannya. "Kamu bilang ingin selalu ada di sampingku. Kenapa kamu pergi, Dep?" Kamal menangis, isaknya perlahan, namun meskipun dia merasa sakit yang begitu mendalam, Kamal tahu bahwa ini adalah takdir. Di tengah keterpurukan, ia mencoba berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi kepergian wanita yang baru saja menjadi istrinya. Alunan doa dan Al-Fatihah mengiringi kepergian Depi menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Hari yang seharusnya menjadi awal perjalanan indah mereka menjadi momen perpisahan yang paling pahit. Diiringi pelayat berjalan menuju tempat peristirahatan terakhir Depi. Kamal berada di barisan paling depan, mengenakan pakaian serba putih. Wajahnya pucat, tetapi langkahnya tetap tegap, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia kuat, meski di dalam hatinya hancur berkeping-keping. Sesampainya di pemakaman, suara doa-doa menggema, mengiringi tubuh Depi yang diturunkan perlahan ke dalam liang lahat. Kamal berdiri diam, memandangi prosesi itu dengan tatapan kosong. Tangannya mengepal, berusaha menahan air mata yang sudah terlalu banyak ia keluarkan sejak semalam. Setelah makam dirapikan, seorang kerabat menyerahkan seikat bunga mawar putih kepada Kamal. Ia menatap bunga itu sejenak sebelum berlutut di samping makam istrinya. Dengan hati-hati ia menaburkan bunga itu di atas tanah yang masih basah. "Dep, aku tidak akan pernah bisa menyangka akan kehilanganmu secepat ini. Tapi aku tahu ini kehendaknya. Aku yakin Allah lebih sayang kepadamu." Kamal diam sejenak, menahan isak yang hampir meledak. "Kamu bilang ingin menjalani hidup sederhana bersamaku, kan? Tapi sekarang aku hanya bisa mengenang impian itu. Aku janji, aku akan menjaga cinta kita
meski kamu tidak lagi di sisiku. Ibunda Depi yang berdiri tidak jauh dari sana menangis terseduh. Ayah Depi mencoba menguatkannya sambil merangkul bahu istrinya. Kama menoleh ke arah mereka, lalu berjalan mendekat dengan suara lirih. Ia berkata, "Saya berjanji akan selalu mendoakan Depi. Dia adalah wanita terbaik yang pernah saya temui." Para pelayat kembali melanjutkan doa, memohon ampun dan tempat terbaik bagi almarhumah. Kamal ikut memejamkan mata, mengangkat tangannya ke atas, terus berdoa, meminta kedamaian di tempat abadi. Ketika prosesi selesai, pelayat meninggalkan pemakaman. Namun Kamal tetap tinggal berdiri di depan makam itu, seolah tidak ingin pergi. Seorang kerabat mendekatinya. Mas Kamal, ayo kita pulang. Depi sudah tenang di sana. Kamu harus kuat ya." Kamal mengangguk pelan. Sebelum melangkah pergi, ia menatap makam itu untuk terakhir kali. "Hari itu, selamat tinggal Depi. Aku akan selalu mencintaimu," bisiknya pelan, lalu berbalik pergi dengan langkah berat. Janur kuning di depan rumah mereka telah diganti dengan bendera kuning hari itu. Kebahagiaan yang sebelumnya menyelimuti menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Meski perasaan kehilangan menjadi pelajaran tentang betapa rapuhnya rencana manusia di hadapan takdir Tuhan. Hari-hari setelah kepergian Depi, Kama merasa di rumah yang sebelumnya dipenuhi dengan tawa dan bahagia, kini terasa sepi. Di setiap sudut rumah mengingatkannya pada momen-momen indah bersama Depi dan kenangan yang tak bisa dihapuskan. Dan kenangan itulah yang sering membuatnya terjaga larut malam. Kama duduk di kursi ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di atas meja. Foto itu menangkap senyum bahagia mereka, seolah mengingatkan Kama tentang kebahagiaan yang ingin mereka bangun. Saat itu mata Kama mulai berkaca-kaca, tetapi ia terus berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku akan terus mendoakan kamu, Depi, sampai kita bisa bertemu lagi," bisiknya pelan sambil menyentuh foto itu. Setiap kali melihat foto itu, Kamal selalu merasakan sakit. Namun dia tahu dia harus kuat. Kamal mulai kembali ke rutinitasnya. Meskipun hatinya masih kosong, pekerjaannya sebagai insinyur sipil memberikannya kesibukan. Tetapi setiap malam ia selalu merasa sepi. Teman-teman dan keluarga selalu datang mendukungnya, memberikan dukungan dan pelukan. Namun tidak ada satupun yang bisa menggantikan Depi. Ia tahu meskipun hidupnya terus berputar, namun semuanya tidak akan sama. Seperti masih ada Depi, wanita yang sangat ia cintai itu. Beberapa bulan setelah pemakaman, Kamal berjalan ke makam Depi. Cuacanya cerah dan angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya. Ia berdiri di depan makam istrinya, memejamkan mata dan berdoa. "Depi, kamu selalu bilang kita harus saling menjaga, meski saat sulit sekalipun. Aku janji, aku akan terus menjaga cinta kita. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku tahu, meskipun kamu sudah tiada di sini, kamu selalu ada di hatiku. Dan itu cukup untuk membuat aku kuat." Setelah selesai berdoa, Kamal terduduk sebentar di samping makam, merasakan ketenangan yang ada. Cinta mereka mungkin sudah tidak ada di dunia ini, tapi Kamal yakin ikatan itu masih ada, tidak terputuskan oleh waktu dan jarak. Kisah mereka menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa lama kita bersama, melainkan dari seberapa tulusnya kita mencintai mereka sampai akhir. Meskipun kebersamaan mereka yang terbilang singkat, namun cinta mereka terpatri dalam setiap kenangan dan doa yang tidak pernah putus. Kamal melangkah menjauh dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu, meskipun perpisahan itu menyakitkan, dia harus melanjutkan hidupnya. Cinta mereka telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, dan ia yakin suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah kisah yang saya bawakan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir.
Semoga cerita yang saya bawakan dapat menjadikan pembelajaran dan tentunya dapat menghibur. Terima kasih. Wassalam.